Alkisah, di sebuah kota yang ramai di kaki sebuah bukit hijau, tempat sebuah istana megah berdiri anggun, hiduplah seorang gadis berhati lembut bernama Amelia. Setelah kedua orang tuanya dipanggil oleh Sang Pencipta, takdir membawanya untuk tinggal di bawah atap yang sama dengan ibu tiri dan dua saudari tirinya. Sayangnya, atap itu tidak pernah terasa seperti rumah. Ibu tirinya, seorang wanita yang hatinya mengeras karena keserakahan, melihat Amelia hanya sebagai beban. Kedua saudari tirinya, Clara dan Drusilla, mewarisi sifat ibu mereka. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan berdandan, menghadiri pesta, dan mencemooh siapapun yang mereka anggap lebih rendah, terutama Amelia. Setiap hari, Amelia harus bangun sebelum fajar untuk menyalakan api, menimba air, dan menyiapkan segalanya untuk keluarga tirinya. Pakaiannya lusuh dan seringkali ia hanya memakan sisa makanan. Cemoohan adalah sarapannya, dan tatapan hina adalah makan malamnya. Lihat si pemimpi itu, ejak Clara saat melihat Amelia memandang keluar jendela. Wajahmu sama kelabunya dengan kain pel itu, timpal Drusilla sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka meremehkannya bukan hanya karena penampilannya yang sederhana, tetapi juga karena sifatnya yang pendiam dan hatinya yang terlalu baik, sebuah sifat yang mereka anggap sebagai kelemahan. Amelia menanggung semua itu dengan kesabaran yang luar biasa. Satu-satunya harta yang ia miliki adalah sebuah gaun sederhana peninggalan ibunya, yang ia simpan dengan rapi di dalam sebuah peti kayu tua. Gaun itu adalah pengingat akan cinta dan kehangatan yang pernah ia rasakan, sebuah sauh di tengah lautan kepedihan hidupnya. Ia sering membelai kainnya di kesunyian malam, membayangkan pelukan ibunya yang telah lama hilang. Di tengah kehidupannya yang suram, Amelia tidak pernah kehilangan kebaikan hatinya. Ia sering berbagi sedikit rotinya dengan burung-burung di halaman belakang atau menolong seekor kucing yang tersesat. Namun, kebaikan hatinya tidak pernah terlihat oleh keluarga tirinya, yang matanya telah dibutakan oleh keangkuhan dan iri dengki. Amelia hanyalah bayangan di rumahnya sendiri, seorang gadis yang terlupakan. Suatu sore, kabar tentang sebuah festival besar di alun-alun kota membuat Clara dan Drusilla gembira bukan main. Mereka sibuk memilih gaun terbaik, sementara Amelia hanya bisa memandang dari kejauhan. Melihat secercah kerinduan di mata Amelia, ibu tirinya berkata dengan sinis, "Kau mau ikut? Dengan gaun apa? Gaun usang peninggalan ibumu itu." Dengan kejam, ia menyuruh Clara dan Drusilla mengambil gaun kesayangan Amelia dari peti. Di hadapan Amelia, mereka merobek gaun itu dengan tawa yang menusuk kalbu. "Sekarang gaun ini cocok untukmu, sama-sama compang-camping," seru mereka. Hati Amelia hancur berkeping-keping. Itu bukan sekadar gaun, itu adalah kenangan terakhirnya. Tidak tahan lagi, ia berlari keluar rumah, air mata membasahi pipinya. Ia berlari tanpa arah, melewati jalanan kota, masuk ke dalam hutan, hingga napasnya tersengal. Ia terus berlari hingga tanpa sadar ia tiba di sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi. Di hadapannya terbentang sebuah danau yang airnya jernih laksana kristal, dikelilingi oleh pohon-pohon willow yang dahannya menjuntai anggun. Suasananya begitu tenang dan damai, seolah waktu berhenti di tempat itu. Di tepi danau, di bawah cahaya senja yang keemasan, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di sana, seekor angsa tergeletak tak berdaya. Namun, ini bukan angsa biasa. Bulunya tidak berwarna putih salju, melainkan berkilauan lembut seperti ditenun dari benang-benang cahaya rembulan. Matanya biru seperti batu safir paling murni. Makhluk itu begitu agung, namun kondisinya menyedihkan. Salah satu sayapnya terjerat dalam jaring nelayan tua yang telah ditinggalkan, dan ada luka yang menganga di sana. Melihat penderitaan makhluk seindah itu, Amelia melupakan kesedihannya sendiri. Hatinya yang penuh ulas asih tergerak. Dengan hati-hati, ia mendekati angsa itu, berbisik lembut untuk menenangkannya. Ia lalu mulai bekerja dengan sabar, melepaskan simpul-simpul jaring yang membelit sayap sang angsa yang megah.
Amelia membutuhkan waktu cukup lama untuk melepaskan seluruh jaring. Setelah berhasil, ia merobek ujung gaunnya yang sudah usang, mencelupkannya ke air danau yang sejuk, dan dengan lembut membersihkan luka di sayap sang angsa. Angsa itu, yang awalnya waspada, kini menatap Amelia dengan sorot mata yang penuh pengertian dan rasa terima kasih. Ia tidak melawan, seolah tahu bahwa gadis di hadapannya memiliki niat yang murni. Setelah lukanya dibersihkan, angsa itu perlahan berdiri. Ia mengepakkan sayapnya beberapa kali, menguji kekuatannya. Lalu, dengan gerakan yang sangat anggun, ia menundukkan lehernya yang panjang ke arah Amelia. Dari sayapnya yang berkilauan, sang angsa mencabut sehelai bulu dengan paruhnya. Bulu itu bersinar lebih terang dari yang lain, memancarkan cahaya keperakan yang hangat. Ia meletakkan bulu itu dengan lembut di telapak tangan Amelia. Amelia menerima bulu itu dengan perasaan takjub. Bulu itu terasa ringan namun memiliki bobot yang aneh, seolah terbuat dari cahaya padat. Sang angsa menatapnya sekali lagi sebelum berenang dengan anggun ke tengah danau, meninggalkan Amelia yang masih terpana. Saat malam tiba, Amelia kembali ke rumah dengan langkah gontai, namun hatinya tidak lagi sehancur sebelumnya. Ia menyimpan bulu ajaib itu di dalam peti kayunya. Malam itu, saat ia duduk sendirian di kamarnya yang gelap di loteng, ia mengeluarkan bulu itu. Cahayanya langsung menerangi seluruh ruangan, mengalahkan cahaya lilin manapun. Didorong oleh rasa penasaran, ia mengambil alat pintal tuanya dan mencoba menyentuhkan ujung bulu itu ke gelendong. Seketika, keajaiban terjadi. Dari bulu itu, mengalirlah seutas benang emas yang berkelip-kelip, sangat halus namun luar biasa kuat. Amelia menyadari bahwa ini adalah hadiah dari sang angsa. Bulu itu tidak pernah habis, terus menghasilkan benang emas setiap kali ia memintalnya dengan niat yang baik untuk berkarya. Ini adalah sebuah kesempatan, sebuah jalan keluar dari kegelapan yang selama ini membelenggunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, secercah harapan mulai bersinar di hati Amelia. Dengan benang emas ajaibnya, Amelia mulai menenun di keheningan malam. Karya pertamanya adalah sebuah sapu tangan kecil, dihiasi dengan pola bunga lili yang rumit. Cahaya dari benang itu membuat tenunannya seolah hidup. Dengan ragu, ia membawa sapu tangan itu ke pasar. Seorang saudagar kaya yang kebetulan lewat, langsung terpukau oleh keindahannya dan membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Cukup bagi Amelia untuk membeli makanan dan pakaian baru yang layak. Amelia tidak menjadi sombong. Ia terus menenun, menciptakan selendang, taplak meja, dan hiasan dinding yang keindahannya menjadi buah bibir di seluruh kota. Ia membuka sebuah kios kecil di pasar, yang selalu ramai dikunjungi orang-orang yang ingin melihat karyanya yang menakjubkan. Dengan penghasilannya, ia tidak hanya memperbaiki hidupnya sendiri, tetapi juga sering membantu orang miskin dan anak-anak yatim piatu di kota. Setiap senja, ia akan kembali ke danau untuk bertemu sahabatnya. Sang angsa akan berenang menemuinya, dan mereka akan menghabiskan waktu dalam keheningan yang nyaman. Amelia tidak pernah meminta bulu lagi, namun kehadiran angsa itu memberinya sesuatu yang lebih berharga dari emas, keanggunan. Ia belajar dari gerakan angsa itu cara membawa diri dengan wibawa. Pundaknya yang dulu membungkuk karena sedih, kini tegap penuh percaya diri. Transformasi Amelia bukan hanya pada penampilan, tetapi juga pada jiwanya. Ia tidak lagi gadis pemurung yang takut pada bayangannya sendiri. Ia menjadi wanita muda yang tenang, bijaksana, dan bermartabat. Orang-orang di kota, yang tidak tahu nama aslinya, mulai memanggilnya dengan julukan yang penuh kekaguman. Karena keanggunan dan keindahan karyanya, mereka menjulukinya Putri Angsa. Kabar tentang Putri Angsa dan hasil tenunannya yang magis akhirnya sampai ke istana di puncak bukit. Para dayang dan bangsawan membicarakannya dengan penuh semangat. Pangeran Arion, pewaris tahta, adalah seorang pemuda yang berbeda. Ia tidak tertarik pada gosip murahan atau kemewahan yang dangkal.
Ia adalah seorang yang menghargai seni, kejujuran, dan kebaikan hati. Ia pun penasaran dengan sosok pengrajin misterius ini. Suatu hari, Pangeran Arion memutuskan untuk melihatnya sendiri. Ia menanggalkan jubah kebesarannya dan mengenakan pakaian seperti rakyat biasa. Ia turun ke pasar dan dengan mudah menemukan kios Amelia yang dikelilingi kerumunan. Dari kejauhan, ia mengamati. Ia melihat bagaimana Amelia tersenyum ramah pada setiap pelanggan, dan bagaimana ia dengan lembut memberikan sepotong roti kepada seorang anak jalanan yang kelaparan. Pangeran Arion terpesona. Ia melihat melampaui benang emas yang berkilauan. Ia melihat seorang wanita dengan hati yang terbuat dari emas murni. Ia mendekati kios itu, berpura-pura menjadi pelanggan. "Karya Anda sangat indah," katanya. Amelia mendongak dan bertemu pandang dengan mata sang pangeran. Ia tidak mengenali siapa pemuda itu, tetapi ia merasakan ketulusan dalam suaranya. Sejak hari itu, pemuda biasa itu sering mengunjungi kios Amelia. Mereka akan berbicara berjam-jam tentang banyak hal, tentang seni, tentang mimpi, tentang makna kebahagiaan. Pangeran Arion jatuh cinta pada kebijaksanaan dan keteduhan Amelia, sementara Amelia menemukan teman bicara yang tulus dan menghargai dirinya apa adanya, bukan karena karyanya. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka, murni dan tanpa kepura-puraan. Amelia tidak pernah menceritakan tentang angsa ajaibnya, dan Pangeran Arion tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Mereka bahagia dalam hubungan sederhana yang mereka bangun. Sang pangeran tahu, ia telah menemukan permata yang jauh lebih berharga daripada semua harta di kerajaannya. Sementara Amelia menemukan kebahagiaan, di rumah lamanya, api iri dengki semakin membara. Ibu tiri dan kedua saudari tirinya tidak tahan melihat kesuksesan Amelia. Bagaimana mungkin gadis yang mereka anggap sampah kini dipuja-puja sebagai putri angsa? Mereka yakin Amelia menyembunyikan sesuatu. Didorong oleh keserakahan, mereka mulai memata-matai setiap gerak-gerik Amelia. Mereka melihatnya membeli makanan enak, mengenakan pakaian bagus, dan bahkan bergaul dengan seorang pemuda tampan yang mereka kira adalah seorang saudagar muda yang kaya. Kemarahan mereka memuncak. Mereka harus tahu dari mana Amelia mendapatkan semua itu. Suatu senja, mereka membuntutinya diam-diam saat Amelia berjalan menuju hutan. Dengan mengendap-endap, mereka bersembunyi di balik semak-semak tebal di tepi danau tersembunyi. Dari sana, mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Mereka melihat Amelia duduk di tepi danau bersama seekor angsa yang bulunya berkilauan. Mereka melihat bagaimana angsa itu seolah berbicara dengan Amelia melalui tatapan matanya. Jantung mereka berdebar kencang karena keserakahan saat menyadari bahwa makhluk itulah sumber kekayaan Amelia. "Jadi itu rahasianya," bisik ibu tiri dengan mata berapi-api. "Angsa itu pasti bertelur emas, atau bulunya yang terbuat dari emas. Kita harus menangkapnya." Clara dan Drusilla mengangguk setuju, mata mereka berkilat-kilat membayangkan gaun dan perhiasan yang bisa mereka beli. Mereka tidak melihat keindahan atau keajaiban, mereka hanya melihat keuntungan. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka menyusun sebuah rencana jahat. Mereka menyiapkan sebuah jaring besar dan kuat serta sebuah sangkar kayu. Mereka akan kembali ke danau saat fajar, saat Amelia belum ada di sana, untuk menangkap angsa ajaib itu. Mereka akan mengurungnya dan memaksanya untuk memberikan semua kekayaannya hanya untuk mereka seorang. Malam itu, Amelia merasakan firasat buruk. Pikirannya terus tertuju pada sahabatnya di danau. Didorong oleh perasaan cemas yang kuat, ia memutuskan untuk pergi ke danau lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum fajar menyingsing. Saat ia mendekati danau, ia mendengar suara keributan dan pekikan panik. Itu adalah suara sahabatnya, sang angsa. Hatinya mencelos. Ia berlari secepat yang ia bisa dan tiba tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan yang mengerikan. Ibu tiri dan kedua saudari tirinya sedang berusaha menjaring sang angsa,
yang meronta-ronta ketakutan. "Cepat tangkap dia!" teriak ibu tirinya. "Jangan biarkan dia kabur." Tanpa berpikir dua kali, Amelia melompat ke depan. "Hentikan!" serunya dengan suara yang belum pernah ia keluarkan sebelumnya, suara yang penuh kekuatan dan keberanian. "Jangan sentuh dia!" Keluarga tirinya terkejut melihatnya. "Menyingkir kau, anak tidak tahu diuntung," bentak ibu tirinya. "Angsa ini milik kami sekarang." "Dia bukan benda. Dia sahabatku," balas Amelia, berdiri tegak di antara mereka dan sang angsa, merentangkan tangannya seolah menjadi perisai. Inilah pertarungannya. Bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan antara kebaikan dan keserakahan, antara cinta dan kebencian. Ia tidak akan membiarkan makhluk yang telah menyelamatkannya dari keputusasaan kini celaka karena keserakahan manusia. Pada saat yang genting itu, sesosok bayangan muncul dari balik pepohonan. Itu adalah Pangeran Arion. Ia berniat memberikan kejutan dengan mengunjungi Amelia di pagi hari, namun menjadi khawatir saat tidak menemukannya di kios atau rumahnya. Firasatnya menuntunnya untuk mengikuti jejak samar menuju hutan. Kini, ia berdiri di sana, menyaksikan seluruh drama itu terungkap. Keberanian Amelia yang luar biasa dan kekejaman keluarga tirinya. Melihat kedatangan orang asing, keluarga tiri itu terkejut. Namun, keterkejutan mereka berubah menjadi ketakutan saat mereka mengenali wajah Pangeran Arion, yang kini tidak lagi menyamar. Para pengawal istana yang mengikuti pangeran dari kejauhan segera maju dan menahan ketiga wanita serakah itu. Kejahatan mereka kini terbongkar di hadapan saksi tertinggi di negeri itu. Setelah suasana menjadi tenang, sang angsa yang telah bebas berenang mendekati Amelia. Ia menundukkan kepalanya dengan anggun, seolah mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, sebuah keajaiban terakhir terjadi. Seluruh tubuh angsa itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Perlahan, wujudnya melebur menjadi ribuan partikel cahaya dan menyatu dengan air danau, membuat seluruh danau berkilauan sejenak. Sang angsa adalah roh penjaga danau, yang tugasnya membantu satu jiwa murni di setiap generasi, dan tugasnya kini telah selesai. Pangeran Arion mendekati Amelia, yang menatap kepergian sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Amelia," katanya lembut, "selama ini aku mengenalmu sebagai pengrajin yang rendah hati. Hari ini, aku melihatmu sebagai seorang ratu yang melindungi rakyatnya. Keberanian dan kesetiaanmu adalah mahkota yang sesungguhnya." Di tepi danau yang kini kembali tenang, Pangeran Arion berlutut dan melamar Amelia. Amelia menerima lamaran itu dengan hati yang penuh syukur. Pernikahannya adalah perayaan besar bagi seluruh kerajaan. Ia memasuki istana bukan sebagai gadis miskin yang beruntung, melainkan sebagai putri angsa yang telah membuktikan nilainya. Ia memerintah di sisi Pangeran Arion dengan keanggunan, kebijaksanaan, dan welas asih yang pernah ia pelajari dari sahabat bersayapnya. Kisahnya menjadi legenda, mengajarkan pada semua orang bahwa gelar termulia bukanlah yang diwariskan oleh darah, melainkan yang diraih melalui kebaikan hati dan keberanian untuk melindungi apa yang kita cintai.